Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ikhlasul Malakuba. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas akuntansi 18A, diberikan tugas MIT oleh dosen mata kuliah auditing 2, yaitu membuat video presentasi. Durasinya itu sekitar 10-15 menit, dan materi pembahasannya itu yaitu materi-materi yang sudah kita pelajari selama setengah semester ini. Dan saya di sini akan mencoba membahas ulang materi yang sudah kita bahas sebelumnya di bab 16 dan bab 17. Bab 16-nya itu sendiri berjudul pemeriksaan liabilitas jangka pendek, sedangkan bab 17 berjudul pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Tapi sebelum kita masuk ke video presentasinya, karena ini masih bernuansa Idul Fitri, saya atas nama pribadi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semua, dan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke video pembahasannya berikut ini. Bab 16, pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Pengertian liabilitas jangka pendek yaitu adalah suatu utang perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan atau satu siklus perusahaan. Biasanya itu liabilitas jangka pendek dilunasi dengan aset pancar. Suatu liabilitas akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila utang tersebut itu dapat dilunasi dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Terus yang kedua yaitu contoh liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu utang dagang, utang pajak, utang dividen, utang yang masih harus dibayar, dan ada beberapa lagi utang yang saya tidak sempat sebutkan. Yang pastinya semua contoh-contoh utang ini itu jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Terus ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memeriksa liabilitas jangka pendek, yaitu yang pertama, kecenderungan perusahaan. Salah satu solusi dari perusahaan apabila ingin menaikkan labanya itu menurunkan biayanya, menurunkan expense-nya. Nah, hal ini itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena perusahaan biasanya akan menghilangkan biaya-biaya yang tidak dimasukkan dalam laba rugi, laporan laba rugi. Padahal biaya-biaya tersebut meskipun sedikit berpengaruh tapi tidak boleh diremehkan. Terus aspek yang kedua yaitu yang seringkali kita luput dalam memeriksa laporan keuangan, yaitu perbedaan antara akun payable dan expense payable, yaitu utang dagang dan utang beban. Padahal kedua aspek tersebut, kedua beban tersebut, utang dagang dan utang beban ini sangat berbeda. Utang dagang itu nilainya sudah pasti karena sudah tercatat nama-nama kreditur dan berapa nilai utangnya para kreditur tersebut di suatu perusahaan. Sedangkan akun expense payable itu atau utang beban itu nilainya itu kurang pasti, makanya di akhir periode biasanya disesuaikan di dalam jurnal penyelesaian. Hal-hal inilah yang bisa membuat para auditor, apalagi terkhusus auditor masih kurang pengalamannya, belum berpengalaman, itu luput dalam membuat sebuah keputusan, memberikan opini dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah laporan keuangan. Makanya setidaknya dua hal ini itu bisa kita perhatikan atau bisa kita evaluasi lagi dalam membuat atau mengaudit sebuah laporan keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu terdapat internal kontrol yang baik pada liabilitas jangka pendek. Yang kedua itu memastikan bahwa semua liabilitas jangka pendek yang tercatat dalam laporan perusahaan yang didukung oleh bukti-buktinya itu memang betul-betul terjadi. Yang ketiga itu juga memastikan bahwa semua liabilitas jangka pendek itu sesuai dengan tanggal-tanggal pada saat terjadinya atau realitanya.
Yang keempat yaitu accurate expense, jumlahnya reasonable. Apakah jumlahnya itu wajar atau tidak, dalam arti jumlahnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kelima yaitu sewa juga ini harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terus yang keenam yaitu apabila ada liabilitas jangka pendek yang jumlahnya bermata uang asing, itu harus dikonversikan ke mata uang Indonesia dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, dan selisih kurs tersebut itu harus sudah dibebankan kepada laba rugi di periode tersebut. Yang ketujuh yaitu biaya bunga dan utang bunga dari liabilitas jangka pendek itu harus sudah dicatat per tanggal neraca. Yang kedelapan yaitu biaya bunga dari liabilitas jangka pendek itu harus yang sudah dicatat pada per tanggal neraca itu harus dipastikan memang betul-betul terjadi pada saat itu dan tidak direkayasa. Yang kesembilan yaitu semua perjanjian atau persyaratan pada utang bank itu harus dicatat dengan jujur agar tidak terjadi yang namanya bank default. Dan yang ke-10 yaitu perjanjian liabilitas jangka pendek itu harus mengikuti prosedur pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Baik, kita beralih ke bab 17 yaitu pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, pengertian liabilitas jangka panjang adalah suatu utang perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Jadi kebalikan dari liabilitas jangka pendek, guys. Kalau liabilitas jangka pendek itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau 12 bulan, sementara liabilitas jangka panjang itu lebih atau melewati dari 1 tahun atau 12 bulan. Tapi ada beberapa kondisi yang liabilitas jangka panjang itu masih bisa masuk klasifikasi, walaupun jangka waktunya atau jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Yang pertama yaitu apabila sudah terjadi kesepakatan antara orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan, jadi tidak ada lagi dusta di antara mereka berdua. Yang kedua yaitu apabila perusahaan tersebut bermaksud ingin membayar kewajibannya dengan utang jangka panjangnya tersebut. Jadi begini, perusahaan tersebut ingin membayar utangnya dengan berhutang lagi kepada pihak lain. Nah, utang tersebut kepada pihak lain tersebut itu dihitung sebagai utang jangka panjang. Tetapi hal ini tuh bisa terjadi apabila sudah ada kesepakatan atau pembicaraan antara pihak-pihak terkait. Jadi sudah tidak ada lagi dusta atau kecurigaan satu sama lain, sehingga tidak terjadi kecemasan untuk masa-masa yang akan datang lagi. Yang kedua yaitu contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada kredit investasi. Yang kedua yaitu obligasi. Yang ketiga yaitu wesel yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang keempat yaitu ada bridging loan. Yang kelima adalah utang leasing. Yang keempat adalah tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang pertama itu untuk internal control yang baik dalam liabilitas jangka panjang. Yang kedua itu seluruh kegiatan liabilitas jangka panjang atau hal-hal yang terkait itu sudah dicatat per tanggal terjadinya. Jadi tidak ada lagi kesalahpahaman atau kesalahan-kesalahan kecil apabila suatu liabilitas itu dicatat pada tanggal yang salah. Yang ketiga yaitu liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan itu sudah benar-benar teridentifikasi secara keseluruhan dan tidak ada yang luput satupun. Yang keempat yaitu seluruh kegiatan atau catatan-catatan liabilitas jangka panjang itu sudah tercatat dengan rapi dan sistematik dalam laporan laba rugi atau neraca. Yang kelima yaitu liabilitas jangka panjang dalam valuta asing itu sudah benar-benar dikonversi ke mata uang Indonesia dan mengkonversinya itu menggunakan metode kurs tengah Bank Indonesia pada per tanggal terjadinya transaksi tersebut. Yang keenam yaitu biaya bunga dan utang bunga itu harus dipastikan sudah betul-betul tercatat, baik itu amortisasinya atau diskontonya. Terus yang keenam yaitu biaya bunga itu
kita harus memastikan kembali atau cross check kembali apakah tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang kedelapan yaitu semua persyaratan dalam perjanjian kredit itu sudah diikuti oleh perusahaan sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan atau yang dinamakan bank default. Yang kesembilan itu liabilitas jangka panjang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun itu sudah diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Dan yang ke-10 itu liabilitas jangka panjang berikut diskonto premium itu sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia yang berlaku. Baik, selanjutnya saya di sini akan sedikit membahas tentang kertas kerja untuk liabilitas jangka panjang. Untuk kertas kerjanya sendiri ini saya di sini cuma akan menjelaskan kertas kerja liabilitas jangka panjang. Karena apa? Karena sistemnya dan cara-caranya itu antara kedua liabilitas ini tuh sama persis. Cuma komponen-komponennya saja yang berbeda. Jadi saya di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dari sisi liabilitas jangka panjangnya saja. Di sini nanti saya akan tampilkan contoh liabilitas kertas kerja liabilitas jangka panjang. Nanti saya akan tampilkan. Terus di sini tuh tampilannya ada tertulis saldo utang subordinasi per 31 Desember 2019. Artinya yang diaudit ini adalah saldo utang subordinasinya, karena utang subordinasi itu termasuk dalam komponen liabilitas jangka panjang. Di sini ada beberapa utang dari kreditur, utang kepada Nyonya Krisanto, utang kepada Pak Purwanto, utang kepada Nyonya Rosita, utang kepada Nyonya Roro, dan utang kepada Pak Alex. Dan nilainya itu sudah tertera di kertas kerjanya. Di sini ada sedikit keterangan itu tulisan conf itu artinya sesuai dengan jawaban konfirmasi. Artinya setelah kita cek bukti-buktinya itu, terus kita konfirmasi lagi kepada orang-orang yang mencatat nilai-nilai tersebut supaya tidak ada terjadi kesalahan dalam pengauditan liabilitas jangka panjang. Jadi kita harus sesuaikan dengan jawaban konfirmasi. Jumlahnya itu 400 juta. Jumlah utang subordinasi di tahun 2019. Terus di sini ada semacam huruf L. L itu artinya cocok dengan buku besar. Jadi setelah paparkan nilai-nilainya dan jumlahnya itu 400 juta, ternyata setelah kita cross check lagi kembali ke buku besar, ternyata memang betul sesuai dengan buku besar yang sudah tertulis. Terus di sini juga ada lambang itu kayak arah panah ke atas, itu artinya check voting. Terus di bawahnya itu ada keterangan utang subordinasi diterima dari pemegang saham di tahun 2016. Artinya utang tersebut ini sudah berjalan selama 3 tahun. Berarti memang masuk ke dalam utang liabilitas jangka panjang yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Utang liabilitas jangka panjang itu durasinya atau jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun, dan ini sudah berjalan 3 tahun. Tanggal jatuh tempo utang tersebut tidak ditentukan karena baru akan dibayar kembali pada saat perusahaan sudah mempunyai dana yang cukup, atau bisa juga dialihkan sebagai setoran modal. Atas utang tersebut tidak dibebankan bunga. Jadi utang ini tidak dibebankan bunga sedikit pun. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari kertas kerja liabilitas jangka panjang. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya atas tugas MIT mata kuliah auditing 2 semester 6. Di video kali ini tuh mungkin saya sedikit berbeda karena saya di sini full satu video itu improvisasi full. Jadi saya di sini tidak menghafal teks sedikit pun. Jadi saya tadi cuma membaca sedikit, terus setelah saya pahami, saya langsung take video. Jadi mohon maaf, saya tahu karena saya masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar. Tujuan saya untuk salah satu tujuan saya itu kenapa tidak menghafal saja supaya lebih mudah. Itu yang pertama, supaya saya juga bisa memahami materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua itu supaya bisa melatih sedikit banyak lah skill public speaking dari saya.
Jadi sekali lagi, apabila masih terdapat banyak kekurangan, dan memang masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Dan namanya juga manusia kan, tidak ada yang sempurna, dan saya di sini juga masih belajar lah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.